Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Memasuki awal tahun yang baru ini, sidang jemaat yang dikasihi Allah, pada hari pertama 2023, hari yang baru ini kita awali dengan ucapan syukur dan sukacita karena Tuhan sungguh baik. Dia telah menuntun kita melewati tahun 2022, dan dalam nama Tuhan Yesus, mari kita serahkan hidup kita di awal tahun 2023, bahkan di tahun yang baru ini. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita melalui ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian sebab anugerah-Nya.
marilah kita habiskan ibadah minggu kita dan mengawali tahun 2023 dengan berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Nats pembimbing terambil dari Bilangan 6 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Amin. Mari kita masuk dalam doa bersyukur dan pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur pagi ini jika kami boleh datang ke rumah-Mu ini untuk kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah kepada Engkau. Ini semua karena anugerah yang dari Engkau ya Tuhan. Terutama ya Bapa, mengawali tahun 2023 ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, hati kami, dan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Ampuni ya Tuhan, jikalau hidup kami masih belum ya Tuhan menjadi yang terbaik bagi Engkau. Ya Bapa, pagi hari ini kami mau menyerahkan hati kami, dosa-dosa kami ya Bapa, yang kami perbuat di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami. Biarlah kami pagi ini ya Tuhan datang dengan segenap hati ya Bapa, membawa hidup kami dalam nama pengasihan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan ibadah awal tahun baru ini ya Bapa ke dalam tangan kasih-Mu, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Daniel 9 ayat yang 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Amin. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Untuk meresponi pengakuan dosa, kita akan angkat pujian tak terbatas. Amen.
Saya akan bacakan ayat yang menjorok keluar, Bapak Ibu Jemaat membacakan ayat yang menjorok ke dalam. Demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-8. Mazmur 67 dengan judul berikut, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, Supaya jalanmu dikenal di bumi. dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Saya persilakan jemaat. Kita akan memujikan Mazmur ini dengan pujian. Bermazmurlah bagi Tuhan. Kami memberikan ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan. Shalom. Kesempatan yang begitu indah
pada saat ini yang boleh kami rasakan. Pada pagi hari ini kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan, meskipun pada pagi hari ini kami tidak sendiri, akan ditemani oleh Bapak Marcel. Kiranya pujian pada pagi hari ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Pada pagi hari ini kami akan membawakan satu pujian, Indah Rencanamu. Indah rencanamu
untuk Bapak Marsidi dan Bapak Marcel yang telah menyaksikan cinta kasih Tuhan, indah rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mungkin masih ada Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jikalau sudah tidak ada, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapaknya. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, dengan sayapmu. Berkata kau besertaku,
yang berbeda, yaitu tahun 2023. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat menikmati hari di tahun yang baru ini, Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang telah kami rasakan sepanjang tahun 2022 yang lalu. Pagi ini kami akan melangkahkan kaki kami jauh sampai di penghujung tahun 2023. Kami mohon Tuhan menolong kami, karena kami sadar dan percaya bahwa di depan kami tidak jauh lebih mudah, tetapi jauh lebih sulit apa yang akan kami hadapi. Oleh karena itu kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan, kami membutuhkan kekuatan Tuhan. Kami hanya berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu mari dasarilah ibadah minggu dan tahun baru ini dengan firman, supaya kami ketika melangkahkan kaki kami di tahun 2023 ini, kami semakin yakin dan pasti bahwa selalu Allah sumber dari segalanya itu boleh menyertai kami, menolong kami dan memampukan kami. Mari berfirman kepada kami setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, materaikan firman-Mu sehingga tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi mendapatkan tempat yang baik dan layak di hati kami. Kami menyimpannya dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami, di mana saja kami nantinya Tuhan tempatkan atau di mana saja kami berada. Kami terus menghasilkan buah dari setiap kehidupan kami yang takut akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, berfirmanlah kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya, baik, shalom. 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 Ya, Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin. Dan yang di rumah juga dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pagi ini kita akan bersama-sama mendasari ibadah minggu dan tahun baru dari kitab Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 dan juga Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, Bilangan 6 ini sudah sering kita dengar ya, Ibu Bapak ya. Saya akan baca bagi kita. Ucapan berkat imam. Ucapan berkat imam. Berfirmanlah, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu berkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Amin. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata,
tentang engkau, berilah pertanggungan jawab atas tuduhanmu, atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencambuk aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikembalikan Bu Rina ke awal tadi. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita akan memasuki tahun 2023 dengan sebuah informasi, dan informasi itu sudah dari 2022 akan terjadi resesi. Akan terjadi apa itu resesi dalam ilmu ekonomi ya? Turunnya daya beli ya, atau terjadinya ketidakstabilan ekonomi di negara kita. Mungkin nilai-nilai yang lain itu semuanya turun, dan itu sempat heboh sehingga begitu banyak orang-orang mulai mengambil langkah untuk menginvestasi. Jadi menginvestasi barangnya, menginvestasi apapun yang dapat menjadi bekal nantinya jika terjadi resesi. Nah, saya mau mengawali ya tahun ini, dan juga tema besar kita adalah Allah sumber segalanya. Ya, entah itu sumber berkat, sumber kekuatan, sumber kesehatan, sumber pengharapan. Saya mau sampaikan bahwa Allah itu sumber dari segalanya. Walaupun kita bisa menyampaikan bahwa Allah itu sumber berkat, karena kita lagi mau berbicara tentang investasi yang kekal. Berbicara tentang bagaimana kita menabung atau mempersiapkan diri kita untuk nantinya kita sampai di dalam kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu, sudahkah kita mempersiapkan investasi? Jikalau investasi kita secara jasmani itu sudah kita simpan untuk nanti bekal di hari tua, untuk nanti bekal untuk anak cucu kita, untuk nanti bekal kehidupan kita, bagaimana dengan investasi kekal kita? Sudah belum kita mempersiapkan itu semua? Di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi
kalau Paulus mau menyampaikan dan menyinggung ini, jelas tidak hanya berbicara tentang kecukupan secara ekonomi atau jasmani, kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan dan kecukupan secara rohani. Dan itu hanya Allah yang sanggup mencukupkan dan memenuhi kebutuhan itu. Tidak ada yang lain. Mau cari siapapun tidak bisa. Mau cari suami, mau cari istri, mau cari anak-anak, tidak bisa. Anak-anak mungkin bisa mencukupkan hanya sebagian, tapi seutuhnya hanya Allah yang bisa mencukupkan setiap kebutuhan Bapak Ibu dan juga saya. Di dalam nats pembimbing dikatakan demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nah, kemarin waktu pembekalan itu Ibu Warsi yang tanya, Ibu Warsi mana? Oh, Ibu Warsi tidak ada. Ibu Warsi yang tanya, mengapa kalau berdoa itu selalu diakhiri dengan nama Yesus? Dan nama Yesus itu nama yang berkuasa. Sehingga kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tidak ada kan di rumah yang berdoa dalam nama Pak Marcel, amin. Tidak ada kan? Itu bahaya kalau dalam nama Pak Marcel atau nama yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di sini dikatakan juga bahwa setiap berkat yang disampaikan oleh hamba, oleh imam, oleh siapapun itu harus diakhiri dengan meletakkan nama Tuhan di atas semuanya. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan yang kita baca di Lukas pasal 16, lihat ini perumpamaan bicara tentang bendahara yang tidak jujur. Tuhan tidak sedang memuji apa yang dia lakukan, ketidakjujurannya, tapi Tuhan memuji akan kecerdikannya. Ya, kalau kita baca secara utuh semuanya tadi sudah saya bacakan, bagaimana kita dapat melihat apa yang ingin disampaikan secara tepat dan benar di dalam bacaan kita. Di dalam ayat 8a dia katakan bahwa kita dapat belajar dari pujian yang diberikan sang Tuhan. Pujian bukan karena dia melakukan kecurangan, bukan. Jadi kalau kita melihat di sini ketika dia bilang berapa hutangmu kepada tuanku? 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada 100 tempayan. Lalu dia bilang buat surat hutang jadikan 50. Kemudian yang kedua dia katakan kepada yang berhutang gandum ya, berapa pikul gandum? 100. Lalu dikatakan buat surat hutang baru 80 pikul gandum. Jadi kalau kita mau melihat dari pujian sang Tuhan ini, dia tidak marah. Seharusnya dia marah, kok kamu merugikan saya dari 100 kok bisa jadi 80, jadi 100 kok bisa jadi 50 tempayan, jadi 80 pikul. Harusnya kan dia marah, tetapi justru Tuhannya itu memuji. Nah, ada beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi orang yang meminjam tersebut pinjam dengan apa yang mereka sebut 50 dan 80, lalu bendahara ini sendiri yang menaikkan menjadi 80. Kalau demikian berarti dia bisa dikatakan rentenir kan, dia mengambil keuntungan begitu banyak. Tetapi ternyata tidak demikian. Justru tuannya tersebut memujinya. Karena apa? Karena dia bertindak cerdik. Oleh karena dia sudah ketahuan, di situ katakan menghambur-hamburkan. Artinya dia memakai uang tuannya yang seharusnya dia pegang, dia simpan, lalu dia pakai. Ya bisa tidak disebutkan untuk apa, tapi bisa saja untuk kebutuhan pribadinya atau untuk mencukupkan setiap kebutuhan di dalam kehidupannya. Nah, ini bisa kita tahu bahwa bagaimana orang yang dipercaya untuk mengelola dan mempergunakan harta benda, tapi justru tidak melakukannya dengan baik dan benar. Itu juga kalau kita melihat di ayat di perikop selanjutnya tentang setia dalam perkara yang kecil. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan kita perkara besar. Itu juga berbicara tentang tanggung jawab atau perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebelum dari pasal 16 ini juga berbicara tentang bagaimana Tuhan mau menyampaikan seorang yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Nah, kita punya tanggung jawab kan beda-beda. Apa saja sih yang Tuhan percayakan? Mari kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian ayatnya yang ke-8 B, kita belajar dari kecerdikan sang bendahara. Nah,
Jadi dia mulai mengakali karena dia tahu pasti dia akan dipecat. Dia cerdik untuk bisa mempersiapkan masa depannya. Kalau dia saja untuk mempersiapkan masa depannya dia secerdik itu, nah bagaimana dengan kita? Seharusnya kita juga dapat dengan cerdik, dengan cerdas, dengan cermat mempersiapkan investasi kekal kita untuk masa depan di dalam kehidupan kekekalan kita. Ayat 9 kita mau belajar dari anugerah yang diterima oleh para penghutan. Jadi, ini anugerah. Di satu sisi bendahara akan kelabakan, tapi di satu sisi yang berhutang menerima anugerah karena dipotong banyak sekali. Jadi kita belajar bersama-sama dari bacaan kita pada pagi hari ini. Nah, bagaimana dengan teks keseluruhannya? Di sini yang pertama adalah bagaimana menggunakan uang untuk investasi kekal. Di ayat 1 sampai ayat 8a itu merupakan satu perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan. Nah, kalau dalam kisah perumpamaan cuma contoh yang Tuhan mau mengajarkan. Apa toh yang Tuhan mau mengajarkan? Nah, ternyata pengajaran itu ada dalam penekanannya di dalam ayat 4 dan di dalam ayat 8a. Di dalam ayat 4 dikatakan, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ayat 4. Ayat 8a, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Jadi dia mulai berpikir, dia berkata dalam hatinya, kalau kita tadi baca, aku tahu apa yang harus aku perbuat apabila nanti aku tidak lagi bekerja, atau apabila aku nanti dipecat. Lalu dia melakukan hal tersebut. Dengan apa? Dengan mulai mempersiapkan masa depannya, ke depannya setelah dia nanti dipecat. Menyangkul dia tak bisa, mengemis dia malu, dan mungkin bisa saja banyak hal yang dia tidak dapat melakukannya sehingga dia mempersiapkan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan dari saya katakan bahwa bendahara ini dipuji bukan karena dia berbuat curang, tetapi karena kecerdikannya. Ia cerdik karena memikirkan masa depan hidupnya. Orang yang melakukan itu saja dapat mempersiapkan masa depannya ke depan. Bagaimana dengan kita? Yang kita tahu bahwa setelah kematian ini ada kehidupan. Kita harus menginvestasikan kehidupan kita di dalam takut akan Tuhan. Penekanannya begitu banyak bicara tentang bagaimana berbicara tentang kejujuran, artinya kita harus hidup takut akan Tuhan. Kalau hidup takut akan Tuhan, kita pasti jujur melakukan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Jadi dia memikirkan kehidupannya ke depan. Nah, Bapak Ibu sudah persiapkan apa? Tidak bicara kekekalan nih, seperti bendahara ini mempersiapkan masa depannya. Apa yang Bapak Ibu sudah persiapkan? Atau untuk anak-anaknya, atau nanti untuk kedepannya di tahun 2023 ini, dengar-dengar ada resesi, apa sih yang sudah kita persiapkan? Tidak ada, Pak, kami percaya saja. Itu bagus, beriman. Tapi tidak iman kosong kan? Percaya saja dengan juga mempersiapkan. Itu makanya dalam ilmu ekonomi dikatakan ada investasi untuk mempersiapkan. Tetapi bukan berarti kecenderungan kita akan ke situ, tidak. Tetapi bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, ada dua kisah di sini. Dua kisah pembobol bank dan juga kisah kepala desa, seorang kepala desa. Kalau pembobol bank ini dia tidak dipuji oleh karena dia mencuri atau membobol bank, tetapi kita bisa memujinya dengan berkata bahwa dia hebat, dia cerdas, bank itu punya keamanan yang berlapis-lapis loh. Tapi kok dia bisa bobol ya, kita memujinya. Tapi kita tidak memuji akan apa yang dia perbuat ya. Jelas dia
melakukan kejahatan dan pasti akan dicari polisi dan kemudian ditangkap. Tapi ada kisah dari kepala desa atau apapun yang Bapak Ibu bisa menggantikannya. Kisah ini memang kisah fiktif ya, kisah fiktif, tapi ini dapat membantu bagaimana kita memahami perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini. Kalau bicara bendahara nanti di dalam hati yang bendahara bilang, bendahara tertuduh. Tidak gitu ya. Tapi saya mau bicara tentang kepala desa. Bukan juga saya menuduh kepala desa. Saya katakan fiktif, bisa diganti kepala kantor kan, kepala perusahaan kan, terserah apa saja. Tapi saya mau bicara tentang konteks kepala desa di sini. Suatu kali warga berkata kepada seorang tua di situ, dikatakan bahwa wah, kepala desa kita ini sangat baik. Lalu orang tua yang bijak itu berkata, dia tidak baik, tapi dia cerdik. Loh, kok bisa begitu Pak? Warga bertanya kepada tua-tua yang bijak. Iya, dia tahu bahwa masa jabatannya akan segera berakhir, atau dia tahu bahwa masa jabatannya tidak seumur hidup, tidak selama-lamanya, sehingga dia berbuat baik kepada warganya. Ya, dengan cara seperti yang kamu terima, kata orang tua bijak tersebut. Ya, bantuan, kalau kita lihat sekarang ada bantuan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada warganya, Pak Kepala Desa, tolong saya butuh ini. Kepala desa itu langsung menolong dan membantu. Orang tua bijak itu berkata bahwa dia cerdik karena dia mempersiapkan masa nanti pensiunnya ketika dia selesai. Karena apa yang dia lakukan dan dia bantu pun bukan menggunakan dananya sendiri atau dana pribadi, tapi dana pemerintah. Tapi dana pemerintah itu dipergunakan supaya ketika dia selesai, maka warga pun akan tunduk dan juga menghormati. Jadi ini secara sederhana bagaimana seseorang yang mempersiapkan setelah dia selesai dari masa jabatannya, bukan karena dipecat ya, kalau benar jelas ketahuan karena dia mengambil-ambilkan uang. Tapi bagaimana sang kepala desa ini dengan cerdik menyiasati akan hal tersebut. Kalau suruh pakai Pak Kepala Desa punya uang sendiri mana cukup ya kan? Bantuan satu keluarga contohnya 600.000, bantuan langsung tunai atau 350 yang terima masih tahu ya. Kalau pakai uangnya dengan semua warga mana cukup? Tapi pemerintah sudah menyediakan itu dan kepala desa atau melalui RT dan RW-nya lalu melihat ini yang sangat membutuhkan ini. Tolonglah Pak RW, tolonglah Pak RT, tolonglah Pak dan Ibu. Karena kita dimintai tolong, jangan sampai kita mencuri ya. Itu karena saya baik bukannya, tapi karena juga dananya dana desa atau dana pemerintah, bukan dana sendiri. Kalau dana sendiri maka saya katakan belum tentu Bapak Ibu rela memberikan. Nah, ini sebuah kecerdikan yang dipersiapkan untuk ketika dia keluar dia tetap mendapatkan nama baik. Oh, Pak Desa ini baik, oh Pak RW ini baik, oh Pak RT ini baik, oh kepala perusahaan ini baik. Nah, apalagi kalau kita sekarang selalu diingatkan ya, dalam masa-masa kampanye ini ya, dan diingatkan untuk tidak boleh dan tidak menerima bantuan dari calon-calon kepada gereja-gereja. Supaya apa? Supaya kita netral di dalamnya dan kita memilih dengan hati nurani. Yang coba kalau Bapak Ibu dan saya menerima, kemudian orang tersebut kalah, apakah nama kita tidak dibawa-bawa kan? Nama kita itu gereja itu kita kasih banyak, tapi warganya itu nggak pilih aku. Ini sekarang kita diingatkan terus, dipamak terus, diingatkan gencar terus, disampaikan melalui berita-berita dan informasi yang didapat. Jadi kita perlu berwaspada, jangan sampai orang memanfaatkan kita untuk tetap mempertahankan atau menunjang kehidupannya di kemudian hari atau mempertahankan nama baiknya. Di dalam ayat 8b, Ibu Bapak dikatakan anak-anak
dunia lebih giat, lebih semangat, lebih rajin, lebih serius, lebih pintar dalam investasi hidupnya yang fana daripada anak Tuhan atau orang Kristen dalam berusaha untuk investasi kehidupan kekekalannya di surga kelak. Coba bayangkan tadi kita lihat berkata, dia dengan segala upaya supaya ketika dia dipecat ada orang yang bilang, Pak Bendahara silakan tinggal saja di rumah. Pak Bendahara silakan mampirlah ke rumahku. Oleh karena apa? Dia sudah melakukan hal yang dalam tanda kutip itu baik, dan tuannya pun memuji. Caranya yang demikian saja begitu giat, rajin, serius, semangat. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Sudahkah kita juga giat, semangat menginvestasikan untuk kehidupan kita yang kekal? Atau kita mengabaikan begitu saja, kan hidupku ini masih panjang, masih lama. Nanti saja aku mempersiapkan kehidupanku demi kemuliaan Tuhan. Tanggal 30 kami keluarga besar Stella itu berduka. Jam 3 lebih ketika saya bangun, lalu saya di WA dan dikatakan sudah dengar informasi ini. Pak Teksim Sirait, ketua Yayasan Yakindo yang menaungi STT Elohim atau Stella itu dipanggil Tuhan oleh karena serangan jantung. Padahal pada tanggal 14 Desember masih merayakan ulang tahun pernikahannya bersama-sama dengan istri dan semua mahasiswa. Dia juga masih mengajar anak-anak bagaimana membuat kimchi mata kuliah mulok yang buatan lokal. Dia mengajarkan sambil berdiri untuk menjelaskan bagaimana membuat kimchi, makanan khas dari Korea. Bahkan ketika malam kita bubar setelah rapat, dia katakan ayo kita istirahat, sudah besok pagi kita akan pulang. Lalu saya katakan, Pak, kami mungkin lebih pagi, kita mungkin tidak jumpa, Pak. Saya dan Ibu hari ini akan pulang jam 5 pagi karena kami akan jalan lebih pagi. Wah, kalau begitu Pak Marcel, kita salaman dulu. Saya masih ingat beliau, kita salaman dulu. Kita salaman. Ya, salaman dengan saya dan Ibu, lalu kami jalan bareng ke Wisma di belakang kampus tersebut. Tanggal 15 beliau pulang bersama dengan rombongan dengan kendaraan, dan tanggal 30 kemarin dia dipanggil Tuhan. Tetapi saya mengingat satu hal sebelum dia meninggal, tanggal 14 ketika kami rapat berbicara tentang anak-anak yang akan weekend, karena sudah 2 tahun anak-anak tidak pernah weekend, dan dia katakan anak-anak nantinya tidak akan mendapatkan pengalaman pelayanan. Weekend itu Jumat, Sabtu, Minggu sore harus sudah pulang. Lalu wakil satu berkata bahwa wah, keuangan kami ini minim, kurang, kami tidak bisa menyampaikan atau membagi transport kepada setiap mahasiswa yang begitu banyak untuk pergi weekend. Lalu dia katakan, siapa mau memberi? Kita ini dipelihara Tuhan. Itu satu kata yang saya ingat terngiang-ngiang di telinga saya. Kita ini dipelihara Tuhan. Jangan sampai tidak mau anak-anak pergi weekend supaya beras di dalam itu juga tetap ada, dan kita hanya pergi izinkan mereka ketika mereka libur. Mereka ada di dalam juga, tetap kita harus bertanggung jawab dan memberi mereka makan. Kalau kita pergikan mereka untuk weekend juga, tetap uang itu juga kita keluarkan untuk membiayai mereka. Dan sampai detik ini Stella itu tidak kurang, kita masih dipelihara Tuhan. Beliau bukan orang yang sekolah teologi atau luar sekali. Dia insinyurnya dari ITB dan kemudian melanjutkan mengambil magister manajemen. Dia tidak mengenyam bangku teologi. Dia hanya tumbuh dari kelompok tumbuh bersama. Dan satu kelompok dengan saya ketika kami memuji anak-anak.
Bagaimana dia memikirkan dan dia menyampaikan kepada wakil-wakil yang semuanya itu pendeta. Dia justru yang mengajarkan kita ini sampai sekarang masih dipelihara Tuhan. Jangan ragu. Anak-anak di sini pun juga tetap kita keluarkan biaya untuk makan. Ketika kita keluarkan mereka dan mereka pergi ke weekend kan, dana untuk beras juga tetap kita keluarkan dana untuk beras, itulah yang kita pakai untuk mentransportasikan mereka untuk pergi ke tempat weekendnya. Bayangkan aja, orang yang tidak berpikir atau tidak sekolah atau tidak mengenyam, lalu dia tadi berbicara itu di depan pendeta-pendeta, akhirnya akan terbalik demikian. Nah, bagaimana kita katakan kita percaya Tuhan kalau kita ragu akan penyertaan dan bahwa Dia itu adalah sumber dari segala berkat yang saya katakan di awal. Jadi kalau orang-orang dunia cerdik untuk menyelamatkan dirinya dari kejahatan yang dia buat, bagaimana dengan kita? Untuk kita harus lebih giat untuk mempersiapkan investasi kehidupan kita yang kekal. Ada pendeta sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Selanjutnya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus di dalam ayat 9 yang terakhir, ikatlah persahabatan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Atau di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi apakah aku harus mengajarkan kepada kalian supaya mencari sahabat dengan cara menipu? Apakah ini memberi jaminan bahwa kalian akan memasuki rumah abadi di surga? Tidak, kata Alkitab versi firman Allah yang hidup. Jadi kalau bicara tentang persahabatan, ya kita jawabannya cuma satu, kita harus mengikat persahabatan dengan Allah, bukan dengan investasi yang fana, penting tetapi bukan sebuah prioritas. Penting bukan sebuah prioritas supaya nantinya kita dengan segala cara untuk mempersiapkan itu semua. Tidak, tetapi bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Ada banyak contoh negatif ya. Contoh negatif dan contoh positif. Saya menyampaikan yang pertama contoh negatif tentang orang-orang yang sudah memiliki kekayaan dan mapan hidupnya. Yang pertama, orang kaya dan Lazarus. Ini kisah di dalam ayat Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Terakhir dari bacaan kita ini. Jadi Bapak Ibu sudah sering dengar ya, orang kaya dan Lazarus miskin, minta makan, dia hidup senang-senang, tapi dia tidak memberi Lazarus makan ataupun pengobatan, kemudian sama-sama mati, yang kaya masuk neraka, si Lazarus masuk surga. Ya, bukan berarti nanti semua orang kaya yang punya uang masuk neraka, tidak. Ya, banyak sekali orang kaya yang baik, murah hati, cinta Tuhan, dan memberikan kekayaannya untuk melayani Tuhan. Yang kedua, orang kaya yang bodoh. Di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Ini orang kaya bodoh. Ini kalau Bapak Ibu baca kisahnya di Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, dia bilang, aku akan membuat lumbung yang besar. Setelah itu hasil panen ku taruh di dalam lumbungku. Lalu aku akan tidur dan berkata, tenanglah jiwaku, tidurlah, makanlah, minumlah. Tetapi malaikat maut datang, lalu mengambil nyawanya. Coba satu orang baca di ayat 21, Lukas 12 ayat 21 saja, paketin. Lukas 12 ayat 21, supaya kita lihat orang kaya yang bodoh ini, akhirnya kita katakan apa ayat 21. Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah, dia hanya mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri,
Maka itu yang tadi katakan, dia katakan aku tidur, aku santai, persiapanku sudah banyak, investasiku sudah besar, aku mau santai-santai saja. Malamnya dia diambil Tuhan dan semuanya hilang. Pemuda yang kaya ini kisah yang dia bilang, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Tuhan bilang, lakukanlah setiap hukum-hukum itu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Lalu dia katakan, Tuhan, aku ini sudah melakukan semuanya Tuhan. Semua sudah melakukan, jangan tidak mencuri, tidak berzina, menghormati orang tua, semua hukum. Bayangkan dia melakukan dengan sempurna. Dan kalau terus Tuhan lanjutkan bahwa kalau begitu jualah hartamu dan ikutlah. Ya, dia tidak bisa menjualkan hartanya banyak. Jadi hartanya banyak, dia berpaut dengan hartanya, tidak mau ikut Tuhan. Padahal ikut Tuhan adalah investasi kekal dan investasi yang terbesar di dalam kehidupan manusia. Yang negatif yang kedua, Lot. Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Lot ketika melihat lembah Yordan, lembah Yordan banyak air, rumputnya hijau-hijau, saya pilih saja. Biar Bapak Abraham pilih yang kering-kering saja. Jadi dia memilih yang berlimpah air, berlimpah rumput untuk ternak-ternaknya. Tapi apa yang terjadi? Ya, kelihatan hijau, banyak sumbernya, tapi kemudian di tempat orang-orang yang tidak mengenal dan tidak menghormati Tuhan. Akhirnya ya dia mendapatkan apa yang telah menjadi pilihannya. Yang kelima, Akan mencuri harta Yeriko. Jadi ketika Yosua dan pasukan memasuki Yeriko dan kemudian disuruh mengelilingi, ya sudah dipesan, jangan kamu ambil barang emas, perak, tembaga yang dikhususkan untuk di dalam rumah Tuhan. Dan Ribka dan keluarganya itu harus diselamatkan. Lalu masuklah mereka dan menghancurkan Yeriko, mengambil semua emas, perak, tembaga, lalu ditaruh atau dikhususkan di dalam rumah Tuhan. Akan mengambilnya, akan itu mencurinya. Barang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan di dalam rumah Allah, yang terjadi adalah dia Tuhan bunuh. Kalau Bapak Ibu nanti baca kisah Akan Yosua itu pasal 7 dan seterusnya akan ketahuan. Kemudian yang terakhir ada Gehasi berdusta kepada Naaman. Ini kisah juga kisah yang menarik. Jadi ketika Naaman pergi karena dia sakit kusta, ya pergi ke Elisa. Elisa bilang, pergi ke sungai Yordan, celupkan dirimu 7 kali. 7 kali. Naaman mau dalam mobil. Naaman pergi. Tapi ketika Naaman pergi dan melakukan merendam dirinya di sungai Yordan, dia tahir, dia sembuh. Karena dia sembuh, dia kembali kepada Elisa. Dia katakan, aku sudah sembuh. Begitu banyak tabib, begitu banyak orang-orang yang pintar di negeriku. Tetapi di sini baru tahu bahwa ada seorang nabi Allah. Hanya dengan memerintahkan aku pergi merendam diriku dan aku menjadi sembuh dari sakit kusta. Sakit kusta itu sakit yang sangat najis pada masa itu. Jadi Naaman bilang, karena aku sembuh, aku akan memberikan kamu persembahan. Elisa bilang tidak perlu Pak. Karena Elisa dalam waktu itu dalam keadaan dia sedang menyepi, menyendiri, dan dia tetap ada di kamar. Tapi ketika Naaman pulang itu kemudian dia bilang, waduh, tuanku ini bodoh sekali. Mau dikasih uang kok dia tidak mau. Akhirnya dia berlari dan minta. Dia pakai namanya Elisa lagi. Tuanku berubah pikiran dan saya mengambil persembahan tersebut. Ketika mengambil persembahan tersebut, Elisa dari tempat duduknya, dari kamarnya, dia tahu dan dia katakan, rohku mengikuti engkau Gehasi, apa yang engkau perbuat? Padahal dia tidak keluar kemana-mana. Karena engkau telah melakukan hal itu, maka penyakit orang itu akan pindah kepadamu. Saat itu juga penyakit tersebut pindah kepada Gehasi. Itu penyakit kusta, langsung berpindah tempat. Ini negatif. Yang positif ada beberapa juga. Yang pertama, janda miskin. Miskin ini memberikan persembahan itu cuma 2 peser.
cuma 2 peser. Kalau kita persembahan banyaknya, bukan kalau taruh di kotak itu bunyi kalau 2 peser. Pluk, 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 pluk. Langsung jatuh dia. Nah itu kalau banyak itu berarti orang kaya, kemudian dia membayar banyak hal di situ. Tapi kalau orang miskin berarti itu pluk, pluk, langsung habis. Kalau kita taruh di kantong tidak berbunyi, kalau kita taruh receh ya, tapi tidak mungkin ada yang taruh receh. Pasti uang kertas di dalam. Tapi janda ini di garis bawah bahwa dia memberikan dari ketidakpunyaannya. Dan Tuhan memuji dia. Dia beri cuma 2 peser, tapi dia memberikan dengan sungguh-sungguh dan ketulusan hatinya, tanpa memikirkan nanti dia pulang ini yang makan apa. Dia berbicara tentang dia mengutamakan Tuhan di atas segala kehidupannya. Seperti kisah yang saya pernah sampaikan dia ada di sana juga ya, bagaimana 3,5 tahun tepung segenggam dan minyak itu tidak habis sampai hujan turun di muka bumi. Yang kedua, perempuan-perempuan yang melayani Yesus dengan kekayaannya. Dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kalau janda miskin tadi Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ibu-ibu dan Bapak Ibu jemaat sudah sering membacanya. Bagaimana ada wanita-wanita yang memiliki penghasilan dan kekayaan mereka pakai itu untuk melayani, karena mereka cuma punya itu. Kalau kita punya tenaga, berikan. Kalau kita punya pikiran yang baik, berikan. Kalau kita punya barang berharga, maka persembahkan untuk Tuhan supaya dipakai demi kemuliaan nama Tuhan. Ada juga Musa di dalam Ibrani pasal 11 ayat 26. Nah, coba dibaca Pak kita. Ibrani 11 ayat 26. Biar kita tahu apa yang Musa sampaikan. Apa yang Ibrani sampaikan mengenai Musa ini. Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada Allah. Ya, kepada Allah. Ya, harta Mesir tidak ada gunanya dikatakan. Dia tinggalkan semua karena dia hidup di Mesir, dia hidup sebagai putra Mesir, dan dia sebenarnya bisa menikmati apa saja, tapi dia meninggalkan itu semua karena dia lebih mementingkan kehidupan yang kekal, investasi yang kekal. Daud dalam 1 Tawarik 21 ayat 24, ini kisah yang sangat menarik ketika dia mau membeli sebidang tanah itu, lalu akan diberikan gratis. Daud bilang tidak bisa aku memberikan sebidang tanah ini untuk Allah lalu aku tidak membayar apa yang harus aku sampaikan. Coba dibaca lagi. 1 Tawarik 21 ayat 24. 1 Tawarik 21 ayat 24. 1 Tawarik 21 ayat 24. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Ya, jadi Daud menolak. Daud tidak mau, apalagi untuk Tuhan, lalu aku tidak membayar. Wah, itu merupakan sebuah hal yang tidak benar, dan Daud melakukan itu atau membayar hal sebidang mana tadi untuk dipergunakan bagi Allah. Dan yang terakhir, Israel pada saat mendirikan kemah suci. Nah, ini ketika Musa bilang, emas yang ada di telingamu, gelang yang ada di tanganmu, cincin, bawalah persembahan untuk kita membangun kemah suci dan semua perangkat-perangkatnya. Wah, itu dikumpul itu begitu banyak sampai akhirnya ahli-ahli yang dipakai oleh Musa berkata bahwa ini sudah cukup ini, tapi kok warga Mesir, bangsa Mesir masih tetap terus mengirimkan emas, perak, tembaga untuk dipergunakan. Nanti Bapak Ibu bisa pulang baca sendiri Keluaran 36 ayat 2 sampai 7. Sudah cukup untuk membuat kemah suci untuk alat-alat di dalamnya, tapi warga terus mengirimkan harta,
harta miliknya, harta bendanya untuk dipergunakan untuk mendirikan kemah suci. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti juga yang disampaikan di dalam Bilangan tadi pasal 6 ayat 24 sampai 27 saya membaca, dan itu saya katakan itu sudah sering Bapak Ibu mendengarkannya. Dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi kalau 3 kata ini biasanya di dalam teologi Kristen adalah ketritunggalan, berbicara tentang ketritunggalan. Tapi kalau kita juga bagaimana kita melihat Mazmur yang tadi dibacakan saja, kita tahu bahwa ini adalah nyanyian syukur oleh karena segala berkat-berkatnya Allah. Bahkan dikatakan ketika tanah kemudian menghasilkannya, tanah telah menghasilkan, telah memberikan hasilnya, Allah kita memberkati kita. Tetapi ditutup dengan menarik bahwa Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Allah atau takut akan Dia. Jadi hanya takut akan Dia saja, maka Bapak Ibu dan saya akan diberkati oleh Tuhan, karena Dia sumber dari segalanya. Dalam Keluaran 23 ayat 25 terakhir dikatakan bahwa tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itu terjemahan baru di dalam Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Di dalam Alkitab yang terbuka, versi Alkitab yang terbuka, dikatakan layanilah Tuhan Allahmu. Layanilah Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati makanan dan minumanmu, dan Ia akan menjauhkan semua penyakit dari antaramu. Jadi beribadah, layanilah dalam versinya. Kemudian ada versi bahasa Indonesia yang sehari-hari ya. Dikatakan, kalau kamu menyembah Aku Tuhan Allahmu, kamu akan kuberkati dengan makanan dan minuman, dan segala penyakit akan kujauhkan daripadamu. Dan di dalam firman Allah itu berkata, kamu harus melayani hanya Tuhan Allahmu semata-mata, maka Aku akan memberkati kamu dengan makanan dan air, dan Aku akan menyingkirkan sakit penyakit dari antara kamu. Jadi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempersiapkan kehidupan kita yang kekal. Nah, yang pertama jelas kita lahir baru, hidup percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup di dalam takut akan Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Maka tadi makanan, minuman diberikan kepadamu, bahkan penyakit dijauhkan daripadamu. Layanilah Tuhan, melayanilah pengurus yang baru juga, melayanilah Tuhan dengan segenap dan kesungguhan hati. Maka Dia akan memberkati makananmu dan air minumanmu, dan juga akan menjauhkan engkau dari sakit penyakit. Masuk Pak, firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyampaikan. Bukan berarti lalu tidak pening, tidak pusing kalau kurang pusing. Ya pening, pusing, tapi tidak sampai membuat kita lalu tidak bisa apa-apa. Jadi percaya kepada Tuhan, simpan baik-baik apa yang menjadi kebutuhan kekekalan kita, menyembahlah kepada Tuhan, layanilah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, maka semua itu dicukupkan dan diberkati oleh
menjadi bendahara dia harus memikirkan dengan kecurangan supaya nanti keluar masa depannya tetap dipelihara. Kalau kita tidak perlu demikian. Bapak Ibu datang beribadah dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu datang melayani dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu datang menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan memberkati, mencukupkan semua kebutuhan Bapak Ibu. Dan di tahun yang baru ini, percayalah bahwa sepanjang kehidupan kita nanti, kita akan selalu merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya berkat jasmani, tetapi yang paling utama adalah berkat rohani yang Bapak Ibu terima. Dan yang terakhir kesimpulannya bahwa semua umat Allah, yang pertama semua umat Allah akan mempertanggungjawabkan berkaitan dengan pelayanan mereka masing-masing. Dari bacaan kita yang kita pelajari pertama adalah semua umat Allah, semua kita akan diminta pertanggungjawaban berkaitan dengan pelayanan kita masing-masing. Yang kedua, persiapkan untuk tanggung jawab tersebut akan berkaitan dengan kecerdikan kita menggunakan apa yang kita miliki, secara khusus yang berkaitan dengan uang. Kalau punya harta benda, berikanlah, sampaikanlah itu dengan setulus hati kepada Tuhan untuk bekerja Tuhan. Ketika kita memberi, saat itulah kita menerima. Ketika kita memberi, saat itulah Tuhan mencukupkan setiap lumbung-lumbung kebutuhan kita. Tidak pernah didapat sampai detik ini orang yang suka memberi itu kekurangan, itu tidak ada ceritanya. Dan Amsal berkata bahwa orang yang menghambur-hambur selalu terus bertambah-tambah, dan orang yang menyimpan dia selalu kekurangan. Itu firman Tuhan. Dan ketika kita mau berbagi apalagi untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan, maka percayalah Tuhan akan terus memberkati kita dan kita tidak akan pernah kekurangan. Dan yang terakhir, kesimpulan yang ketiga adalah kecerdikan tersebut menunjukkan kehidupan seorang murid sejati yang telah akan menerima hidup dan sukacita yang kekal. Jadi dikatakan firman juga kan, tulus seperti merpati, hendaklah kamu cerdik juga. Seperti ular, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi mari pulang melakukan firman Tuhan. Allah sumber segala-galanya itu akan memenuhi kebutuhan rohanimu dan kebutuhan jasmanimu. Kebutuhan kita semua akan diberikan oleh Allah dengan catatan hiduplah takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur kepada Allah untuk kebenaran firman Tuhan di awal tahun ini. Walaupun kami mendengar akan adanya resesi ekonomi, tetapi firman kembali berbicara bahwa Tuhan akan memelihara kami, umat yang percaya dan hidup takut akan Engkau. Mungkin orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan, yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, akan mengambil banyak cara untuk menunjang kehidupannya, melakukan berbagai kejahatan untuk mencukupkan kehidupannya, melakukan hal-hal yang curang untuk boleh mencukupkan kebutuhan keluarganya. Tetapi sebagai orang yang percaya dan mau menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhanlah sumber dari segala kebutuhan kami. Kami mau menginvestasikan hal yang berbicara tentang kekekalan. Tuhan tolonglah kami mulai saat ini ketika kami keluar dari tempat ini, mulai mengawali tahun 2023, kami mau berkomitmen untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau berkomitmen untuk menyembah Tuhan. Kami mau berkomitmen untuk melayani Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai bekal investasi kami kelak di kehidupan dan kekekalan yang akan kami terima di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa setiap kehidupan kami yang lalu, yang buruk, yang tidak berkenan, kami mau tinggalkan, kami mau buang, kami mau hempaskan, dan kami mau datang kepada Tuhan dengan kehidupan yang baru, menjalani kehidupan kami dengan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan tolongkan kami dan mampukanlah kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Firman yang telah disampaikan hamba-Nya pagi hari ini kiranya senantiasa mengingatkan dan meneguhkan setiap kita di hari baru dan tahun baru ini untuk menyiapkan investasi kekal dalam Tuhan, dan kita akan terima segalanya karena Allah sumber segalanya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama umat Allah di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah perdana kami di tahun 2023, dan kami dengan penuh sukacita dan kepastian akan melangkahkan kaki kami di sepanjang tahun 2023 ini dengan penuh rasa syukur dan terima kasih oleh karena pertolongan Tuhan akan terus ada dan berlanjut di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa kiranya setiap rencana kami, setiap apa yang sudah kami susun untuk menjalani masa depan di tahun 2023 ini, kiranya Tuhan berkenan menjawabnya, Tuhan berkenan menolong untuk kami boleh dapat menyelesaikan setiap rencana dan rancangan kami masing-masing. Tuhan, kami mau percaya dan bersandar hanya kepada Engkau, karena hanya kepada Tuhan sajalah kami boleh dapat mendapatkan setiap jalan keluar dan jawaban. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur dan berterima kasih jika setiap persoalan pergumulan yang telah kami hadapi di tahun 2022 itu semakin meneguhkan dan menguatkan kami, semakin membuat kami tetap percaya dan bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya di tahun 2023 kami juga rindu bahwa Tuhan menolong kami untuk juga dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang belum terselesaikan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga. Tuhan, kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan hikmat daripada Tuhan untuk boleh dapat menemukan setiap jalan keluar yang ada. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur dan berterima kasih jikalau kami pun juga memasuki tahun 2023 dengan penuh rasa syukur. Dan walaupun mungkin ada yang memasuki tahun 2023 dengan kesedihan oleh karena orang-orang terkasih yang dipanggil Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menghibur dan meneguhkan hamba-hamba-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan oleh karena kami semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan, terutama kami jemaat-Mu yang ada di GKK Boro ini Tuhan. Mari Tuhan pelihara kami seperti biji mata Tuhan. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mulai dari anak-anak kecil sampai dengan orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan pelihara, Tuhan
memberkati dan Tuhan juga selalu menyertai. Pada pagi ini juga kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, jika ada dari saudara-saudara kami, jemaatku yang boleh berjumpa dengan hari ulang tahunnya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Sur, Tuhan memberkati dengan bertambahnya usia, kiranya kekuatan, kesehatan Tuhan berikan di dalam setiap kehidupannya, dan dia boleh terus diberkati di dalam setiap kehidupannya bersama anak, mantu, cucunya Tuhan. Mari Tuhan memberkati dengan bertambahnya usia, kiranya Ibu Sur juga boleh terus dapat menjadi contoh dan membimbing setiap anak, cucu dan mantunya untuk semakin dekat dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk setiap keluarga yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kami. Mari Tuhan berkati mereka. Kami berdoa dan kami menyerahkan setiap keluarga kami, baik itu suami, istri, anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami. Kami menyerahkan seluruh sanak famili kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menyertai dan juga memberkati hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan menyerahkan wilayah di mana kami tinggal, desa dan dusun gunung ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara. Kami juga berdoa dan menyerahkan ya Tuhan setiap situasi yang terjadi saat ini di negara kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap pemerintah kami yang memimpin negara ini Tuhan. Biarkanlah roh yang takut akan Tuhan, Tuhan tempatkan di setiap hati para pemimpin kami, sehingga mereka boleh memimpin dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk cuaca yang saat ini kami rasakan Tuhan cukup ekstrim Tuhan, oleh karena angin yang kencang dan juga hujan di beberapa tempat, ada banjir, badai dan juga tanah longsor. Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap warga dan juga orang-orang yang saat ini sedang mengalami ketakutan oleh karena bahaya bencana ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong saudara-saudara kami di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami, dan kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari dengar dan jawab doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada yang telah memimpin doa syafaat pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan memberi yang terbaik melalui persembahan. Tetapi terlebih dahulu kita akan mengingat firman Tuhan yang terdapat pada Maliaki 3 ayat yang 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Kita akan iringi persembahan dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh
Sungguh Allah Maha Besar, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Pada minggu ini, awal dari tahun 2023, Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami untuk datang ke rumah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Allah yang senantiasa memperhatikan hidup kami, Allah yang senantiasa memberkati setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Hamba-Mu yang sudah memberikan firman itu pada setiap kami, supaya kami boleh melakukan hal yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Iman kami, hidup kami investasikan kepada-Mu, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya hamba-Mu yang sudah memberikan firman itu tambah hari, tambah heran di dalam mereka memberikan firman kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan berupa uang, rupiah demi rupiah yang kami kumpulkan pada saat ini, dan yang boleh berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini, boleh dilakukan dengan senang hati, boleh dilakukan dengan jujur, oleh karena berkat-berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola di dalam keuangan bendahara pada saat ini, dan yang Tuhan mereka boleh jujur melakukan hal yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan juga membimbing kami, pelihara kami dalam hidup kami dari saat ini sampai Maranatha nanti. Tuhan ada tempat kami dan dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian doksologi di saung doa berkat Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus, dan mari ketika kita bersama-sama menjalani tahun 2023 ini, kita tetap percaya dan memiliki kepastian di dalam Tuhan bahwa setiap janji-janji Tuhan itu pasti akan digenapi di dalam seluruh kehidupan kita yang percaya kepadanya. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan